Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, salam topi terbalik. Kembali lagi bersama saya Michael di Market.vlog. Nah sebelum kita mulai ke video hari ini, saya ingin ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe karena saya masih ngelihat subscriber saya dibandingkan jumlah penonton itu baru 10%-nya aja. Karena subscribe itu kan gratis, tolong diklik sebelum kita mulai video ini. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang edukasi tentang seputar ikan arowana lagi. Nah, kontennya kayak apa, kita akan ngebahas apa, kita langsung aja yuk ke videonya. Nah, sekarang saya udah ada di pasar perikanan Cengkareng. Nah, hari ini kontennya menarik, yaitu kita akan ngebahas 4 alasan kenapa kalian butuh tank mesh arowana. Tank mesh itu digunakannya untuk apa, kelebihan dan kekurangannya apa, dan yang bisa dipakai untuk tank mesh itu apa aja. Teman-teman ikutin terus hari ini videonya, karena ini bakal banget mengedukasi kalian. Yuk, kita langsung. Nah, kita kan sekarang udah jalan-jalan di pasar Cengkareng ini. Sebenarnya pertanyaan besarnya adalah kenapa kita butuh banget yang namanya tank mesh arowana. Kadang-kadang kita butuh banget teman-teman arowana ini. Alasannya karena pertama itu dia itu bisa ngebantu nyembuhin penyakit yang namanya gigit ekor. Karena teman-teman tahu kalau misalnya di arowana itu, kalau misalnya arowananya lagi stres atau arowananya terlalu galak, dia akan bisa gigit ekornya sendiri. Dia akan muter-muter ke ekornya sendiri dan akhirnya ekornya bakal habis gitu. Jadi salah satu cara penanganannya selain kita gelapin akuariumnya, kita butuh namanya tank mesh arowana ini. Kedua, kita bisa juga butuh tank mesh arowana ini untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam akuarium teman-teman. Jadi kalau misalnya arowana teman-teman kurang galak, terus dimasukin makanan ikan arowananya, kalau misalnya nggak dimakan, tank mesh ini akan bekerja secara langsung dia bakal beresin makanannya yang sisa gitu. Yuk, kita jalan lagi. Nah, yang ketiga, ikan arowana itu banyak ya yang sering ngalamin juga, tergantung dari pancarobanya. Ikan arowana itu bisa juga mengalami yang namanya white spot, sama bisa ada kutu-kutu yang menempel pada badan arowananya itu. Itu bisa disembuhin pakai tank mesh juga teman-teman. Jadi nggak harus kita pakai obat-obatan, tapi kita bisa juga pakai si tank mesh ini untuk menyembuhkan penyakit dari arowana tersebut. Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Kalau teman-teman punya arowana yang mentalnya kurang bagus dan kita memang tujuannya pengen ikut kontes, atau memang kalian nggak suka sama ikan arowana yang lemes-lemesan, yang kayak benangnya nggak stabil, tank mesh ini sangat dibutuhkan untuk memunculkan kembali jiwa predator dari seekor ikan arowana. Jadi kalau misalnya kita masukin tank mesh, pasti kalau teman-teman ngalamin ikan arowana yang pertama yang nggak mau makan, pertamanya kita kasih makanan, pasti lama-lama disambal oleh si tank mesh ini sendiri. Jadi dicolongin terus makanannya sampai arowana itu akhirnya gedeg sendiri, dan akhirnya jiwa predatornya muncul karena dia lapar dan dia melihat adanya kompetisi dari si tank mesh arowana kayak begini. Nah, sekarang sebenarnya tank mesh apa sih yang cocok untuk ikan arowana kita? Kalau menurut versi saya ada 5 tank mesh yang bisa dipakai untuk ikan arowana, dan ada beberapa tank mesh yang nggak cocok untuk dipakai ikan arowana. Nah, alasannya kenapa dan ikannya kayak apa, kita langsung aja cari di pasar ini. Pasti banyak banget yang bisa dipakai buat tank mesh arowana. Jadi kita langsung aja ke toko-tokonya dan kita lihat ikannya kayak apa. Oke, yang pertama adalah ikan kaviat ya. Jadi kaviat Bangkok ini sangat common, sangat bisa dijumpai di mana-mana, dan ukurannya yang kecil ini mungkin harganya sekitar 20-30 ribuan, jadi relatif murah. Dan dia ikannya itu gesit, jadi kalau dikejar-kejar ikan arowana itu nggak langsung mati, karena dia bisa kayak lari-larian dulu. Nah, ikan kaviat Bangkok ini sendiri bisa bertumbuh sampai 20 cm lah, bisa, ini bisa gede gini. Jadi ini termasuk alternatif yang menurut saya murah dan juga tahan lama gitu, karena kaviatnya sendiri itu, tank mesh itu pasti akan, kalau misalnya arowana bagus, akan digebukin gitu, dan ujung-ujungnya berujung bisa tank meshnya meninggal juga, mati. Jadi kita harus pikirin budget yang kurang lebih nggak terlalu mahal. Jadi salah satunya ikan Bangkok ini, dia itu ada 2 jenis, ada yang albino sama ada yang biasa. Nah, kalau yang albino itu biasanya warnanya kuning, kalau yang biasa itu biasanya warnanya abu-abu.
Nah kedua, ikan yang bisa dipakai untuk tank made lagi, selain untuk membersihkan kotoran, maksudnya sisa makanan ikan atau kotorannya arowana sendiri, kita bisa pakai yang namanya ikan sapu-sapu. Di sini ada ikan sapu-sapu juga. Yang ketiga yang kita bisa pakai adalah angelfish atau manfish. Jadi penambangannya kayak gini teman-teman. Ini juga relatif lebih ekonomis, harganya cuma mungkin 120 ribuan dan ini bisa gede sampai sini ya. Jadi kalau lebih gede lebih indah gitu. Nah ini adalah 3 karakter ikan pertama ini, sapu-sapu, rafiat dan angelfish ini adalah termasuk ikan yang mentalnya nggak terlalu agresif tapi badannya cepat gitu. Jadi dan mereka rakus, jadi mereka bisa bersihin kotoran-kotoran yang ada di akuarium teman-teman tanpa melukai ikan arowana teman-teman. Kita lanjut ke ikan yang keempat. Oke, untuk ikan yang keempat kita bisa pakai yang namanya ikan botia. Nah, seperti ini penampakannya. Ikan botia itu bisa disebut juga ikan clownfish-nya air tawar. Nah, ini originnya dari Sungai Kapuas dulu, Kalimantan banyak. Nah, ini adalah ikan yang bisa dijadikan tank made arowana yang agak sedikit tricky ya teman-teman, karena ukuran si botia sendiri itu tidak terlalu besar. Dan yang untuk besarnya itu mahal banget, bisa mencapai 300.000 bahkan sampai 600.000 gitu yang ukuran segini. Nah yang kecil-kecil gini mungkin cenderung lebih murah, tapi dia punya kekurangan kalau misalnya terlalu kecil bisa dimakan sama arowana yang bisa ditelan gitu. Jadi untuk botia ini kita harus cari yang ukurannya sesuai dengan arowana kita gitu. Nah tujuannya botia juga ini bisa ngabisin kotoran-kotoran atau sisa makanan dari ikan arowana kalian gitu. Jadi ini juga termasuk ikan yang sangat aktif dalam membersihkan akuarium gitu. Bisa dilihat ini juga makan lumut juga teman-teman gitu. Nah ikan kelima yang bisa dipakai yang menyerupai angelfish, caviar, dan lain-lainnya tadi yang bisa didapatkan dengan harga yang murah itu adalah silver dollar. Tapi kebetulan di pasar ikan ini saya cari-cari stoknya lagi nggak ada, lagi susah banget. Ikan itu karakteristiknya bulat, bentuknya warnanya silver. Nah ini berenang yang sangat cepat, jadi kalau dikejar-kejar sama ikan arowana udah pasti nggak ketangkep. Nah ikan yang keenam yang saya bilang bisa menyembuhkan penyakit, yaitu penyakit yang kalau misalnya itu jamurnya, kalau misalnya ada jamur putih yang dia akan makanin sedikit demi sedikit, atau misalnya ada jentik-jentik kutu di kaca-kaca, teman-teman kan kadang-kadang suka lihat tuh ada yang putih-putih, bisa dimakan pakai ikan ini teman-teman. Nah ini namanya ikan Sumatera. Harganya ini kalau nggak salah posisi itu saya 20.000, tapi saya suka nawar. Harganya kalau saya pas beli itu harganya 10.000 dapat 3 biji. Nah, caranya gimana masukin ke tank teman-teman? Nggak mungkin kita masukin ikan yang sekecil itu 1 biji ke tank arowana kita langsung gitu loh. Pasti langsung dilahap, dikiranya makanan. Nah caranya kita harus masukin ikan Sumatera ini dalam kuantitas yang banyak banget. Jadi bisa 100 ekor, bisa 50 ekor. Nanti benar pasti ada yang kemakan sama ikan arowana kita, cuman sisanya itu akan memakan jamur putih atau kutu yang menempel pada kaca. Jadi sebelum ikannya habis dimakan, pasti ini udah berhasil bersihin dulu. Nah itu adalah 6 ikan yang menurut saya bisa dipakai untuk tank made arowana yang karakternya agak sedikit kalem, yang tidak bakal menyerang ikan arowana teman-teman. Tapi ada 2 ikan lagi yang bisa dipakai untuk tank made yang menurut saya agak agresif, jadi agak sedikit tricky ya teman-teman cara masukinnya. Yang ketujuh itu yang agak agresif, nomor 7 itu ikannya adalah ikan parrot. Ikan parrot itu warnanya oranye. Nah dia itu bagus banget untuk melatih mental arowana, cuman dia tuh iseng. Jadi kalau misalnya kita masukin ke tank arowana kita, kadang-kadang tuh arowana kita bisa dicocol-cocolin, dicium-ciumin. Nah itu bisa berakibat dayungnya patah atau kadang-kadang siripnya robek-robek. Cuman ini adalah salah satu ikan yang agresif tapi bisa dipakai gitu. Nah ikan selanjutnya yang bisa jadi tank made itu adalah ikan Oscar. Nah ikan Oscar ini sangat cocok banget untuk dijadiin tank made. Ini karakternya cenderung lebih agresif dan dia
kadang-kadang bisa ngajak ribut arowana kita gitu. Jadi memang ada sedikit risk atau resiko dia berantem sama arowana kita jadi coak. Cuman kalau ukurannya kita bisa perhatikan nggak sampai gede banget dan perbedaannya nggak sampai jomplang, dia nggak bakal melupain arowana kita sampai gimana ya, karena dia pasti akan kalah mental. Tapi dengan karakter dia yang agresif, dia bisa mengundang keagresivan arowana kita. Jadi arowana kita berenangnya tuh bisa show terus gitu. Nah kurang lebih sih kira-kira yang selalu saya pakai sih ikan-ikan 6 ikan yang tadi udah saya sebutin. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita konten rame-rame kayak gini, sebenarnya hampir semua ikan bisa dijadiin tankmate ikan arowana kayak gini. Contohnya kan arowana cuma satu, tankmate-nya macam-macam, ada gas, ada ibet, ada segala macamnya gitu. Cuman 6 ikan tadi yang saya sebutin itu cocoknya untuk misalnya arowana. Kalau arowana soliter itu adalah cuma satu ikan arowana per satu akuarium, jadi lebih rekomendasi yang itu. Nah pertanyaan sekarang, ikan apa yang nggak direkomendasiin gitu loh? Sebenarnya saya nggak bakal nyebut ikannya ikan apa, cuman secara logika aja. Jadi ikannya yang misalnya ukurannya bisa jauh lebih besar dari arowananya, yaitu nggak akan bagus untuk jadi tankmate karena nanti ujung-ujungnya arowana kita bisa dimakan sama ikan itu. Terus juga ikannya kalau kekecilan atau ikan yang nggak bisa bertumbuh terlalu besar, ya ikan itu akan dimakan oleh arowananya. Jadi yang nggak bagus itu yang ukurannya nggak sesuai dengan ikan arowana kita. Contohnya ikan cupang. Nah, mungkin kan ikan cupang udah segede gini, begitu kalian masukin ikannya, luar habis semua dimakan. Ikan gapi gitu loh. Atau misalnya ikan gabus yang bisa 70 cm. Nah ikan toman itu kan galak banget. Ikan arowana kita bisa digigit set, badannya tinggal setengah, kan teman-teman nggak mau ikannya sampai kayak begitu gitu. Jadi pertama yang nggak cocok itu perhatian dari segi ukuran dulu. Nah kedua, dari kotorannya yang dia buang gitu, apakah kotorannya itu mess productionnya. Contohnya ikan koi atau ikan krap-krapan gitu kan, kalau misalnya dia itu banyak banget. Nah kalau arowana itu cenderungnya kan filtrasinya kan sederhana kalau saya ya, jadi cuma filtrasi atas ini doang. Nah kalau misalnya kotorannya dibuat mess banget ya, semakin cepat kualitas air ini rusak gitu. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau kalian benar-benar rajin ngurasin akuariumnya, mungkin 1 hari sekali, mungkin sehari 2 kali. Saya sih nggak mau. Jadi kedua itu, jadi dari size sama dari yang kotorannya. Ketiga, kalau ikannya itu over agresif atau kayak pertama bisa ngegigit ikan arowana kita, ya pakai logika aja, maksudnya cari-cari yang benar-benar katanya agresif tapi nggak melebihi agresif itu gitu loh. Karena kalau misalnya sampai dia benar-benar agresif banget dan ikan arowana kita gigit, ya pasti kita yang nyesek banget, karena ini kan bukan ikan puluhan ribu tapi kan ratusan juta, puluhan juta, jutaan lah gitu. Jadi dan yang ngerebut makanannya juga yang jangan terlalu bersih banget, nanti ujung-ujungnya kita ngasih makanin tankmate doang, bukan ngasih makanin ikan arowana kita. Tankmate-nya makin gede, kembali lagi ke prinsip yang pertama, ikan arowananya pasti digigit gitu. Nah sebenarnya step-step apa aja sih yang kita harus perhatiin sebelum kita masukin tankmate ini ke tank arowana kesayangan kita? Pastinya pertama kali kalian beli ikan tankmate ini dari toko akuarium manapun, kalau kalian gak yakin airnya di situ sesuai dengan air yang di rumah kita, sebaiknya dikarantina dulu. Dikarantina itu gunanya apa? Pertama untuk ngilangin parasit-parasitnya gitu. Ingat ya kalian, pernah saya dapat 1 bak semuanya isinya kutu jarum. Nah itu sebenarnya kesalahan saya, gara-gara tankmate-nya nggak saya karantina, dia nggak bawa kutu jarum, dan akhirnya 1 bak semuanya langsung kayak 1 bak tuh semuanya langsung kayak kena kutu jarum gitu. Jadi bisa begitu juga, nanti ikannya kurang sehat. Jadi sebaiknya dikarantina. Pertanyaannya sekarang cara karantinanya gimana? Sebenarnya cara karantinanya simpel banget. Jadi ikan tankmate ini kita taruh di 1 wadah akuarium kecil atau gede, terserah teman-teman, karena cuma sementara. Kita bisa masukin garam ikan secukupnya aja gitu. Garam ikannya tuh 2 ton air 2 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau saya sih nggak pernah pakai hitungan gitu. Pokoknya kalau datang akuarium Fortunator saya kasih 1 genggam aja gitu, saya masukin. Sama kalau teman-teman sultan, teman-teman punya duit banyak, kita masukin pomade aja. Jadi pomade itu kan obatnya tidak terlalu keras dan bisa membunuh parasit-parasitnya gitu. Nah setelah kita karantina, kedua kita harus diperhatiin ya tadi ukuran, jangan sampai lebih gede banget atau lebih kecil banget. Jadi jangan sampai arowana kita memakan atau dimakan gitu. Yang ketiga,
pastiin arwana kalian itu well fed. Jadi maksudnya sebelum tank mate-nya masuk semuanya dikasih makan dulu ya supaya kenyang, supaya nanti tank mate kalian itu nggak dijadian sasaran sama si arwananya gitu. Jadi pastikan setiap hari kasih makan cukup gitu loh buat dua-duanya. Jadi itu tiga hal yang harus dilakukan sebelum kalian masukin tank mate kalian gitu. Nah jadi itu kurang lebih tadi saya udah ngasih tahu rekomendasi saya terhadap kayak jenis ikan apa aja yang bisa dijadiin tank mate, kegunaannya juga apa, kekurangannya juga apa, teman-teman juga udah tahu. Saya kasih tahu pantangannya juga, dan saya juga kasih tahu gimana caranya sebelum masukin tank mate itu ke tank arwana kalian gitu, supaya semuanya nggak ada masalah. Nah teman-teman kalau punya pengalaman tentang tank mate atau kesusahan menentukan kayak bang yang ini boleh nggak sih, bang yang itu boleh nggak sih, boleh kalau tulis di komen di bawah ini, saya akan usahain balas satu persatu. Nah teman-teman jangan lupa juga loh, sekarang baru datang lampu RDC lamp spesial buat arwana. Ini lampunya dipakai oleh ikan-ikan juara, jadi ikan-ikannya RDC, Terrex Aquatic, Micro Collection kebanyakan pakai lampu ini. Kegunaannya adalah lampunya bisa buat sustaining juga, jadi lampunya ditenggelamin ke bawah dan buat sustaining karena udah ada UVA dan UVB-nya. Dan teman-teman juga pasti tanya dong di rumah kayak, aduh takut nih bang kalau kirim lampu bisa pecah gitu. Tenang aja, lampunya udah dilengkapi dengan hardcase jadi udah nggak mungkin pecah. Nah sekian sih sekarang edukasinya hari ini. Jangan lupa like ya, jangan lupa komen-komen, kita saling berbagi, saling belajar tentang arwana bareng-bareng, kita maju bareng-bareng sampai arwana kita menjadi ikan arwana idaman. Dan saya juga notice jangan lupa subscribe karena subscribe itu kan gratis. Karena saya lihat di analitik saya, subscribernya itu yang penonton saya itu sebenarnya cuma 10% yang subscribe ke channel saya gitu kan, nggak ada salahnya. Jadi tolong bantu channel ini, dukung terus sampai 10.000 bahkan 100.000 subscriber, karena nanti dengan berkembangnya channel ini pasti ada giveaway lainnya yang menarik. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.